Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah tentang formulir. Teman-teman, mungkin teman-teman sering mendengar kata formulir. Atau bahkan teman-teman tahu dan sudah pernah mengisi sebuah formulir. Namun, kali ini kita akan belajar formulir dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah pertama, mengidentifikasi bagian-bagian formulir. Yang kedua, mengenal contoh formulir. Yang ketiga, membuat formulir pendaftaran. Dan yang keempat, menarasikan isi formulir. Sebenarnya formulir itu apa ya? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah lembar isian atau surat isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran. Lalu, berdasarkan Wikipedia, formulir berasal dari bahasa Belanda, yaitu formulier. Artinya, sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Jadi, formulir adalah lembar isian tentang data pribadi seseorang yang harus diisi. Teman-teman, lalu apa saja ya bagian-bagian formulir itu? Bagian formulir terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah data diri dan yang kedua adalah data pendukung. Data diri terdiri atas nama, tempat, dan tanggal lahir. Begitu juga dengan jenis kelamin, alamat, nomor telepon, agama, dan kewarganegaraan. Jadi, data diri adalah data kita masing-masing tentang pribadi kita. Lalu, data pendukung adalah data yang melengkapi data diri tadi. Misalnya, ditambah dengan data orang tua. Data orang tua itu biasanya berisi dengan nama, lalu tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Pada umumnya, formulir memang terdiri atas data diri dan data pendukung. Sedangkan isi data diri dan data pendukung lengkap atau tidaknya tergantung dari orang atau organisasi atau bagian yang mengeluarkan formulir tersebut. Apakah mereka menginginkan data yang lengkap dan detail atau hanya sekedar saja. Nah, teman-teman, sekarang ada beberapa contoh data formulir, ada beberapa contoh formulir. Nah, yang tertera sekarang adalah formulir bank setoran. Jadi kalau teman-teman ke bank atau teman-teman punya rekening atau teman-teman ingin menabung, bahkan ketika teman-teman hanya ke bank untuk menemani ayah atau bunda menabung, maka di sana ada formulir setoran bank. Dan di formulir setoran bank ini akan ada yang harus diisi. Seperti misalnya jenis rekening, jumlah tabungan, keterangan, nama pemilik tentunya, dan nomor rekening. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah formulir Wesel Pos.
Mungkin teman-teman sudah jarang sekali mendengar kata wesel pos, karena kantor pos saat ini sudah mulai tidak populer lagi. Dulu pada tahun 1990, 1980, bahkan 2000 awal, kantor pos masih menjadi kantor yang sangat populer. Mengapa? Kantor pos menjadi alat untuk atau media untuk mengirimkan atau berkabar kepada teman-teman, saudara di tempat yang sangat jauh. Nah, di dalam kantor pos itu ada yang namanya wesel pos. Wesel pos biasanya digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Nah, di formulir wesel pos ini juga ada data-data yang harus diisi, seperti pengirim, nama pengirim, alamat, tujuan pengiriman, dan alamat. Begitu juga dengan jumlah uang yang dikirim. Nah, itu adalah wesel pos. Sedangkan yang ketiga, ini kartu pos. Masih berkaitan dengan pos. Kartu pos juga cukup populer pada tahun 1990, 2000, dan sebelum-sebelumnya. Kartu pos ini digunakan untuk mengirimkan kabar atau berkomunikasi dengan orang yang letaknya atau tinggalnya berjauhan dari kita. Kartu pos biasa digunakan untuk ucapan ulang tahun, ucapan lebaran, ucapan Natal, ucapan hari-hari besar lainnya. Dalam kartu pos juga ada data-data yang harus diisi oleh pengirim. Misalnya, di sini terlihat ada nama pengirim, alamat lengkap, dan kepada siapa kartu pos itu ditujukan, dan alamatnya. Dan di kartu pos ini juga tertera kotak-kotak 5 di bawahnya. Itu digunakan untuk diisi kode pos. Jadi, setiap kelurahan, kecamatan itu mempunyai kode posnya masing-masing. Mengapa harus pakai kode pos? Agar kartu pos atau wesel pos tadi tidak salah alamat. Selanjutnya yang ketiga adalah yang sangat populer di kalangan pelajar, termasuk teman-teman, yaitu formulir pendaftaran. Di slide ini ditampilkan contoh formulir pendaftaran anggota Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Magelang. Pendaftaran ini digunakan untuk menjadi anggota perpustakaan. Ada beberapa data yang harus diisi untuk menjadi anggota. Di sini tertera nama, tempat dan tanggal lahir, unit kerja atau sekolah, alamat rumah, agama, dan tanda tangan pendaftar. Di slide ini tertulis namanya Guorigen Pakbu Koaji sampai terakhir. Lalu teman-teman, dalam setiap formulir pendaftaran juga bisa kita gunakan dengan bahasa-bahasa narasi atau bahasa cerita. Di kotak yang paling bawah merupakan narasi dari formulir di atas. Saya akan bacakan. Narasinya seperti ini. Guorigen Pakbu Koaji yang lahir di Magelang pada tanggal 8 Maret 2008 ingin mendaftarkan diri sebagai anggota Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Magelang. Rigen, seorang murid TK Jamiatul Qura yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Samban Utara, RT 07,
garis miring 6, Kecamatan Magelang Tengah. Jadi, narasi itu merupakan cerita atau deskripsi dari formulir pendaftaran yang tadi telah diisi. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang definisi formulir, bagian-bagian formulir, contoh beberapa formulir. Lalu, sekarang apa yang harus teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman silahkan membuat salah satu formulir yang telah kalian pelajari. Tadi ada formulir setoran bank, ada wesel pos, ada kartu pos, ada juga formulir pendaftaran. Silakan teman pilih salah satu dari contoh formulir yang disampaikan, atau teman-teman mempunyai contoh formulir yang lainnya. Teman-teman silakan buat formulir itu, lalu diisi sesuai dengan data yang diinginkan pada formulir. Terima kasih teman-teman, selamat bekerja, selamat mengerjakan, salam sehat, semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.